Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya Deborah Saurina. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab barisan dan deret, subbab barisan geometri. Definisi barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi kalau di barisan aritmetika kemarin, yang tetap adalah bedanya, kalau di barisan geometri yang tetap adalah pembanding atau rasionya. Bentuk umumnya, U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, atau U1 bisa kita tulis sebagai A, U2, AR, U3, AR pangkat 2, dan seterusnya sampai AR pangkat N-1. Nah, dari mana sih tadi ya? Gitu. Nah, ini, jika diketahui suatu barisan geometri U1, U2, sampai UN, dan dimisalkan U1-nya dengan A, dan rasionya dengan R, maka dapat ditulis U1 sama dengan A, U2 adalah U1 dikali rasio. Maka U1-nya tadi A, jadi kita punya U2-nya sama dengan A dikali R. Atau bisa kita tulis juga jadi A dikali R. Ini kan suku kedua ya. Nah, pangkatnya kita tulis 2 dikurang 1, sesuai dengan R yang di sini, pangkat 1. Kemudian kita punya U3-nya sama dengan U2 dikali R. Tadi U2-nya adalah A dikali R, maka kita punya U3-nya, U2-nya kita ganti. Jadi A kali R, kemudian dikalikan lagi sama R, maka kita punya AR pangkat 2. Atau bisa juga kita tulis AR, karena di sini suku ketiga ya, maka pangkatnya jadi 3 dikurang 1. Sampai ke UN. Kalau UN berarti A dikali R kali R kali R dan seterusnya. Sampai A dikali R pangkat N-1. Contoh, ini contoh barisan geometri ya. Saya punya 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Kalau kita lihat, nah di sini ya, 3 ke 6, itu rasionya berapa? Ya, dikali 2 gitu ya. Kemudian 6 ke 12, 2 juga, 12 ke 24 dikali 2 juga. Maka di sini kita punya rasionya adalah 2. Contoh berikutnya, 2, 8, 32, 128, dan seterusnya. Kita lihat, 2 ke 8 ini dikali berapa? Dikali 4, 8 ke 32, dikali 4 juga, 32 ke 128 dikali 4 juga. Maka kita punya rasionya adalah 4. Gitu. Rumus suku KN barisan geometri. Misalkan terdapat suatu barisan geometri U1, U2, dan seterusnya sampai UN, maka rumus umumnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Di mana A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio, N itu adalah suku keberapanya, gitu. Dengan R-nya adalah UN per UN-1. Contoh yang ini tadi ya, kalau misalnya kita mau cari R, kan tadi gini rumusnya, UR sama dengan UN per UN dikurang 1. Kita misalkan ambil U2, berarti R-nya adalah U2 per U1. U2-nya berapa? 6, U1-nya adalah 3. Maka kita punya rasionya 6 per 3 sama dengan 2. Gitu. Jadi kalau misalnya bilangannya besar, kita bisa cari rasionya dengan UN per UN-1 gitu. Atau mudahnya U2 per U1. Bisa juga U3 per U2 dan seterusnya. Contoh, tentukanlah suku ke-10 dari barisan 1 per 81, 1 per 27, 1 per 9, 1 per 3, dan seterusnya. Nah, kita tentukan dulu A-nya berapa? Ya, suku pertamanya adalah 1 per 81. Kemudian kita cari R-nya. R sama dengan, kita ambil suku yang ini aja ya, yang paling depan. U2 per U1. Jadi kita punya 1 per 27 per 1 per 81. Kalau pembagian pecahan, maka jadi perkalian tapi dibalik ya. Jadi 1 per 27 dikali 81 per 1. Ini kita coret, maka kita punya
3. Gitu. Jadi kita punya A-nya 1/81, R-nya 3. Yang ditanya adalah suku ke-10. Maka U10 sama dengan, tadi kan rumusnya gini ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Berarti kalau ditanya suku ke-10, jadi A dikali R pangkat 10 dikurang 1. A-nya kita punya berapa? A-nya kita punya 1/81 dikali R-nya kita punya 3. 10 dikurang 1 berapa? 9. Gini. Jadi kita punya 1/81 dikali 3 pangkat 9. Nah, gampangnya gini. 1/81 itu 3 pangkat berapa sih? 3 pangkat 4 ya. Nah, ini maka kita punya 1/3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 9. Karena bilangan pokoknya sama, kemudian bentuknya pembagian, maka pangkatnya kita kurang aja ya. Jadi kita punya 3 pangkat 9 dikurang 4. Jadi kita punya 3 pangkat 5 gini. Atau hasilnya adalah 243. Gitu. Paham ya? Contoh kedua, diketahui barisan geometri mempunyai suku ke-6 25 dan suku ke-9 200. Tentukanlah suku ke-11 barisan tersebut. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka harus kita jabarkan satu persatu. Di sini diketahui U6-nya sama dengan 25. Kemudian U9-nya sama dengan 200. Yang ditanya adalah U11. Kita jabarin ya. U6 itu berarti gimana? A dikali R pangkat 6 dikurang 1. Jadinya 25 sama dengan A dikali R pangkat 5. Kemudian U9 sama dengan A dikali R pangkat 9 dikurang 1. Jadi kita punya 200 sama dengan A dikali R pangkat 8. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya AR pangkat 5 sama AR pangkat 8. Kita pakai yang pangkatnya lebih tinggi dulu. Gini ya, kita punya AR pangkat 8 sama dengan 200. Yang diketahui kan AR pangkat 5 ya, maka AR pangkat 8 ini kita jabarkan dengan AR pangkat 5 dikali R pangkat berapa? Dikali R pangkat, ini kan 8, di sini sudah ada 5, berarti 3 gitu ya. Karena kan kalau perkalian pangkat itu pangkatnya kita jumlah. AR pangkat 5-nya kita punya 25. Jadi 25 dikali R pangkat 3 sama dengan 200. Maka kita punya R pangkat 3 sama dengan 200 dibagi 25. 200 dibagi 25 berapa? Ya, hasilnya adalah 8. Maka kita punya R sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Berarti 2. Nah, kan sekarang kita sudah punya R. Maka selanjutnya kita mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita lihat bentuk yang lebih sederhana. Berarti yang ini ya. Nah, maka sekarang kita punya AR pangkat 5 sama dengan 25. A dikali, kita punya rasionya 2 ya. 2 pangkat 5 sama dengan 25. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 itu adalah 32. Maka kita punya A dikali 32 sama dengan 25. Maka kita punya A-nya gimana? A sama dengan 25 per 32. Nah, di sini kita sudah punya A. Selanjutnya, kita harus mencari apa? U11. Iya. U11 sama dengan A dikali R pangkat 11 dikurang 1. Atau A dikali R pangkat 10. A-nya 25 per 32, R-nya 2 pangkat 10. 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. Berarti 25 per 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 10. Ini pangkatnya bisa dikurang, maka sekarang kita punya 25 dikali 2 pangkat 5. Hasilnya adalah berapa? 8
Gini, paham ya? Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.